これまでの結果から実に様々な憶測が飛び交っていると聞く。だが身構える必要はない。第二次試験の詳細を説明する。Ujian kedua cukup sederhana dengan semua orang atau boleh bikin party sendiri untuk penaklukan makam kuno kerajaan yang tentu belum terjamah oleh petualangan manapun alias masih ada hal rahasia yang mungkin mengerikan. Aturannya mudah, mereka nggak disuruh perebutan atau bertarung. Hanya siapa yang di bawah 24 jam ini berhasil mencapai bagian inti terdalam dungeon ini, dia akan diluluskan oleh sensei. Sebagai bukti peserta sampai, tidak usah bawa apapun. Sensei kecil dan imut ini, maksud gue pengawas sensei ini akan ikut ke dalam tanpa membantu dan juga tanpa mengganggu. Dia hanya jadi saksi bahwa benar lulu pada berhasil menjarah atau menjelajahinya dan berhasil ke bagian ujung dari labirin atau dungeon ini ya. Sensei juga kasih kelonggaran dengan golem yang sudah dikembangkan penyihir kelas 1 Leren, menciptakan golem penyelamat yang sudah dikembangkan. Dengan memecahkan golem ini jangan asal sembarangan. Dia akan membawa lo keluar dari labirin ini dan bersamaan lu pada gagal dalam ujian ini. Tapi ingat jangan lama-lama juga, soalnya golem ini di botol ini didesain agar 24 jam nanti bakal pecah. Dan dalam waktu 24 jam juga batas waktu mereka mencapai bagian dasar terdalamnya. Paham ya? Tanpa banyak cincong lagi, ujian pun dimulai. Denken sebenarnya tahu yang namanya labirin atau dungeon ini bukan sembarangan tempat. Makanya untuk jaga-jaga berhubungan ini ujian bukan ujian kompetisi ini, Denken menyarankan agar lebih baik kita harus bekerja sama untuk memastikan beberapa arah dan menuju ujung bersama. Tapi ada yang gak suka dan menganggap ini hanya mencoba resiko sebagai batu loncatan. Dengan situasi gak mendukung untuk kerjasama juga, beberapa orang yang saling kenal saja yang masuk juga tanpa memikirkan kerjasama yang Denken usulkan. Feren juga masuk aja lah, Feren bilang. Yakin, Feren sih setuju aja sama usulan Denken itu. Tapi sayang, pada ogah-ogahan orangnya. Saat masuk ke sana, Sensei ikut bersama mereka ya guys ya. Melihat potensi yang mungkin mereka yang lebih ada jaminan yang awal berhasil. Feren sih nggak masalah asal jangan mengganggu ya. Sensei lalu jawab, nggak kok. Bantu juga nggak kok. Bagian dalam itu luasnya segede gaban ya. Jadi harus dipetain. Sensei yang hampir diinjak jebakan juga tercegah karena Feren sudah tahu itu adalah tombol yang menyamar. Feren cukup terkejut sama Feren gurunya ini. Sebegitunya paham dan sukakah dengan labirin? Feren bilang kalau dulu sih enggak. Yang suka itu Himmel. Bukan hanya untuk membasmi monster saja. Labirin menurut Himmel bikin deg-degan. Menurut Himmel setiap dungeon itu harus dijelajahi semua sebelum masuk lebih dalam. Walau Aizen merasa ini buang-buang waktu dan Feren juga bilang hal yang sama karena bahaya di dalam dungeon akan semakin berbahaya. Tapi Himmel hanya dengan cukup berkata, itu akan sangat dinikmati. Aturan petualangan, Aizen nyaut, aturan dari mana anjay? Himmel juga ingin menikmati petualangan ini bersama. Tingkat lanjut, semoga bisa jadi penyelamat dunia. Dan siapa tahu dalam tengah penjelajahan ini, kita menemukan kitab sihir loh. Feren langsung yang paling depan dan, ngapain? Ayo let's go. Giliran seblak aja, maksudnya kitab sihir aja baru semangat. Kanne, 行こうぜ。結局残ったのは5人か。 Dan dengan tersisa hanya 2 orang tambahan dari 2 lagi yang sudah Denken kenal, mereka yang mulai bekerja sama. Denken juga cukup tahu tentang dungeon ini. Jangan injak di tengah, entar kena jebakan dan langit-langit akan menimpa kita. Tulang aja sampai nggak tersisa tuh dilihatin. Dan gue juga sama awalnya mengira bahwa dalam ujian kedua ini no fighting, tapi ternyata mereka akan terus melekat dengan genrenya. Maksud gua, mereka diserang oleh monster patung yang tiba-tiba bergerak saat Denken mencoba buka pintu selanjutnya. Tapi sungguh beruntung, dengan kerjasama yang baik, mereka saling menyerang dan melindungi. Menjadikan bertarung santai dengan taktik juga bisa main. Namun dengan serangan kejut penghabisan monster itu, membuat salah satu gadis kecil ini terpental dan terjebak. Dia agak telat pasang pelindung ya guys. Denken setelah selesai dengan sisa monster, mulai mencoba menghancurkan tembok dengan sihir. Namun gagal saking kerasnya itu tembok, saking tebalnya. Daripada mati tertusuk, Denken menyuruh lebih baik dipecahin saja botolmu. Dan mau nggak mau, salah satu dari orang yang bekerja sama dengan Denken sudah gugur satu. Ini baru awalan dungeon makam raja, belum lebih masuk lagi. Dan mungkin pada tahap yang lebih dalam pasti akan lebih mengerikan. Dengan tempat kita dilihatkan Feren yang sangat pengen aku tusuk dan kembali ke jalan yang lurus. Dan masih terjebak dengan mimik. Orang mah pada sibuk kelut, dia malah kasihkan terjebak. Aduh. Daripada ditarik dan itu bikin Feren merasa tubuhnya akan copot seperti Lego, dia menyuruh Feren untuk mendorong aja agar mimik tersedak. Sensei sampai mikir, anjay, apa gue salah ikut orang? Tentang dungeon dan monster-monsternya juga Feren sudah tahu ya guys ya. Tentang monster yang menyerang Denken dan lainnya tadi,
Frieren bilang sebelum gerak tembak dan hancurin aja. Perjalanan menjelajah ini Frieren agak beda dan unik. Tidak pertempuran, hanya kejebak dan kejebak dengan hal yang sama. Bulak balik. Dan karena capek, Frieren bilang kalau udah ke kamar makam selanjutnya istirahat dulu ya. Kebetulan juga ada tumpukan yang sudah Frieren temu dan saatnya memulung hal berharganya. Frieren sampai masih heran sama sikap gurunya itu. Sebegitu bahagianya dengan barang sederhana itu. Sensei juga dari tadi nyimak karena memang NPC bertanya kepada Frieren. Sensei tahu Frieren kuat banget. Pasti latihan yang dia jalani cukup berat dan pastinya juga Frieren berbakat. Tapi kenapa Frieren tidak ada gairah kalau dilihat-lihat? Semangatnya minus banget gitu. Frieren menjawab, dulu dia belajar sihir untuk membalas budi pada seseorang. Yang kita tahu itu adalah Hater dengan berjuang dengan keras dan tanpa memikirkan ke depannya. Dan pasti obsesi dan semangat untuk jadi lebih hebat oleh latihan keras sudah terkuras dan terpakai habis. Tak sampai situ pertanyaannya, Sensei bilang, kalau gitu kenapa sekarang masih meneliti sihir? Frieren bercerita saat pertama kali masuk dungeon dengan gurunya Frieren melihat Frieren yang sama seperti ini, mulung benda-benda sihir yang Frieren selalu bahagia dan senang ketika lagi begitu, dan itu membuat Frieren ikut senang dan tersenyum melihatnya. Jadi kayak kesukaan yang tertular ya guys ya. Hebat kamu Frieren. ビアベル、なんだ、もう歩けなく。拘束されたわ。へえ、はソルガニールだ。分かっている。 Makin dalam makin bahaya, itu mungkin sebutan untuk sekarang. Maksud gue begitu, bukan hanya pada Wirbel dan teman-temannya yang mulai diserang replika sendiri dengan kekuatan yang sama-sama setara persis, yang lainnya juga pasti sedang melawan replika teman atau dirinya sendiri. Seperti Denken yang lainnya bertemu dengan replika dari Laufen. Laufen juga kurang suka ini. Menurut Denken, replikanya sangat sempurna. Pastinya juga ada seseorang yang mengendalikan tidak hanya replika ini. Pasti banyak replika yang kekuatannya sama dengan yang asli, begitu dengan sifatnya. Kemungkinan pakai ingatan orang yang direplika itu, sehingga pasti akan sangat berbahaya. Denken dan lainnya juga suenya duluan karena mereka malah bertemu dengan replika dari Frieren. Sangat-sangat malang, kata Denken. Kalau saja ini bukan tes ujian, udah gue pecahin botolnya dari tadi. Kerjasama juga sepertinya adalah pilihan yang terbaik untuk bersama. Jadi inti dari Sensei dalam ujian ini itu sebenarnya itu toh, maksudnya kayak gini guys. Sudah dijelaskan juga bahwa di dungeon itu ada monster kuno. Dalam cerita dari buku Ewik dijelaskan, monster yang sering disebut umum bernama pantulan air itu adalah Spiegel. Beda dengan monster Ainsam, Spiegel ini menciptakan replika dengan sangat sempurna dan sama persis. Soal kemampuan dan apapun akan sama dengan yang direplika itu. Sensei juga cinta damai, makanya mereka akan lawan replika mereka sendiri dan tak ada yang akan tumbang. Tapi beda cerita kalau dari awal tidak kerjasama. Maka intinya itu bukan soal keegoisan dan buruk sangka saja, ini soal kekompakan. Karena dari awal juga ini bukan ujian dengan sistem kompetisi yang dibawa Sensei ini ya kan. まずい。一旦引くぞ。どうしたものかの。 Dalam sudut pandang Ubel dan Lan, mereka habis dari segerapan replika Ubel dan Lan terluka dengan botolnya yang direbut ya guys ya. Dalam keadaan itu juga mereka terjebak antara mau melawan dan harus diam saja. Ubel sempat berpikir bahwa replika itu memang setara denganku, tapi kepribadian dan sikapnya tak sama sekali ya. Lan bilang, "Hey, ingat dia merebut setelah tiba-tiba menyerang dan merebut botolku tadi." Terus kata Ubel, "Oh iya, kalau itu aku bakal sama juga melakukan hal yang sama." Jadi bukan hanya kemampuan, tapi pribadinya juga ikut terreplika dengan sempurna. Ubel mencoba menawarkan botolnya pada Lan agar dia selamatkan diri saja sana karena lukanya makin parah. Tapi Lan menolak dan bilang gak usah. Ubel pun apa boleh buat dengan melawan saja replikanya sendiri dan menyuruh Lan untuk menunggu. Dan sepertinya mencegah ya guys ya, malahan terkesan kayak khawatir. Di lain itu, Ubel pun langsung saja gas dengan memang betul kemampuannya sangat sama dan sangat sempurna replika ini. Ubel versus Ubel berlangsung seru ya guys, tapi singkat. Tapi ada beberapa persen saja bisa menang, yaitu dengan menggunakan kekuatan keberuntungan. Dari dulu Ubel selalu nggak beruntung dan Ubel juga jadi benci dengan hal itu. Tapi kita lihat, lu atau gue yang bakal sial. Awalnya Ubel asli ya yang sudah bakal KO, tapi replika ini juga kayaknya lebih sial nih dari yang asli. Sungguh sangat tak terduga juga, Len yang terluka itu adalah Clony dan yang aslinya datang menolong Ubel yang sedang terpojok itu. メガネ君のせいで私が死んでしまう状況を作った。自分のせいで誰かが死ぬのが嫌なんでしょ？ありがとうね、メガネ君。そうか、それは良かったな。そろそろ共感できそうか。まだ時間はかかるかな。
Sebenarnya Frieren ini sudah lebih awal dari Denken yang sudah ingin mencapai ujung dungeon ini, yang lagi terhalang masuk oleh replika Frieren yang lagi nongkrong ngejagain pintu. Kebanyakan ngejal aja sih. Jadinya sebagian besar waktunya habis nyari sesuatu, ilmu sihir atau harta karun. Ada aja Frieren. Dia juga berhasil dapat tombol untuk ke ruang rahasia guys ya. Di dalam ruang rahasia itu ada replikasi yang masih bagus dari zaman dinasti unifikasi. Sensei juga baru lihat ini. Walau tak ada harta karung atau gurungan sihir, tapi ini penemuan yang langka yang belum pernah ditemukan sama sekali. Frieren bertemu dengan Denken dan lainnya lalu bertanya pada mereka, ngapain pada ngumpul di sini? Lagi arisan kah? Denken menjawab, lihatlah di dalam ini, ada tiruan lu yang udah berjaga setengah harian ini. Frieren melihat tiruannya itu merasa tertantang. Selama perjalanan mulus, inilah baru tantangan yang memang harus ada. Strukturnya juga mungkin ini tempat dasar yang terdalamnya itu. Dari bagian belakangnya yang dijagain oleh replika Frieren itu kemungkinan terdapat tempat monster spiral yang mengendalikannya. Tapi mereka gue lihat belum ada informasi itu ya. Jika itu dimatikan karena monster spiral ini lemah, cuman dia buat replikanya aja yang jago. Cara mengalahkannya setelah lama berdiskusi, ada beberapa macam cara. Berhubungan replika ini mirip kekuatannya dengan orang yang direplika, mereka akan mencocokkan dengan apa yang bisa. Frieren sudah bilang dia tidak mempan atau kebal dengan sihir hipnotis atau sihir pengikat. Walau pertahanan Frieren pakai sihir kuno, ada kemungkinan kan bisa dieksploitasi. Denken nanya ke Tete Metode, ada orang yang kamu kenal selain kamu yang bisa gunain sihir hipnotis? Tete Metode pun bilang bahwa ada yang lebih jago. Dia tahu orangnya siapa. Dia bernama Endel. Tapi tahu dah dia bisa sampai titik ini atau enggak sekarang. Dan lagi hipnotisnya walau kuat, tapi hanya cocok dan manjur hanya pada orang yang punya hati atau akal. Jadi mereka kekurangan info lagi nih guys. Berpindah pada sudut pandang Endel ini, dia bersama partinya sangat suwe karena bertemu dengan replika dari Sensei. Tentu melihat kemungkinan menang dalam pertarungan sangat kecil dan bahkan nggak ada. Ini bisa lari dan bersembunyi dari dia juga merupakan sebuah keberuntungan. Karena ketahuan dan tak ada pilihan lain sebelum menyerah, Endel akan mencoba hipnotis terkuatnya. Saat dia coba, sangat disayangkan. Endel tertusuk dan Endel juga mengetahui kalau replika tidak memiliki hati ataupun akal. Endel juga sudah nggak kuat dan memilih untuk menyerah saja dan menyuruh partinya menyelamatkan diri. Dan semua pun bubar dan kabur. Dan kejar-kejaran pun dimulai. Semoga nyampe ya guys ya ke tempat Frieren dan bisa kasih tahu info penting ini agar Denken bisa mengandalkan konfirmasi itu. Kalau memang dan hanya menebak misal replika itu tak punya akal, maka tak ada pilihan lain dengan adu kekuatan. Tapi bagaimana caranya dengan itu semua? Frieren pun mengatakan dia bisa saja kok membunuh Nona Frieren. Frieren pun bilang, oh kalau begitu mari kita buat strateginya. Dan episode pun berakhir dulu sampai sini ya guys ya. Nah jadi Frieren sepertinya akan mampu. Yang gua tafsirin dia bisa menyerang Frieren kalau itu kena. Kalau nggak kena maka Frieren bakal habis. Jadi bukan face to face ya guys ya kali cari mati itu mah. Dan mungkin segitu aja. Semoga suka dan terhibur. Jangan lupa untuk selalu support ya guys ya. Yang baru pulang taraweh jangan lupa sahur ya guys ya. Yang baru pulang taraweh gue saranin buat jangan lupa ngopi ya coy ya. Dan besok kita akan lanjut lagi. Segini aja dulu. Jangan lupa untuk selalu support ya guys ya. Boleh like juga. Jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Kasih request apa lagi nih yang pembahasan yang apa lagi yang seru dan favorit serta rekomendasi yang ada di dunia gitu. Jangan lupa ngopi. Semoga judul video. Semoga suka dan terhibur. Sekian. Dadah.